103,4 DFM, Radio Musik Asli Indonesia. Oke, DFM Mania, saat ini kita sudah terhubung via Zoom meeting bersama Mbak Uli Handarini, SH SPSI MPSI, Psikolog Humanika Consulting. Kita sapa dulu. Assalamualaikum pagi Mbak Uli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Selamat kayaknya pagi, asik Mbak banget. Nurul. Lagi di Ingin lagi di sepoi-sepoi ya. pantai ya. Selamat pagi, Mbak Nurul, Mas Ilham. Apa kabarnya nih? Baik, Mbak Uli apa kabar? Alhamdulillah baik. Udah lama kayaknya kita nggak ketemu, nggak ngobrol ya. Ah, masa sih? Masa sih? Oke, Oke, Mbak sebelumnya Uli. saya juga mau menyapa dulu para DFM Boleh. Mania yang Mm-mm. setia mendengarkan acara Ngopi Sehat di Radio DFM. Semoga setiap informasi yang kita berikan memberikan manfaat dan menambah pengetahuan ya. Amin. Oke, terkait dengan tema kita hari ini nih, Mbak Uli, mungkin bisa dijelaskan dimaksud dengan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Apa bedanya dengan Hmm. trauma biasa? Silakan Mbak Uli. Oke, kalau kita dengar istilahnya kayaknya keren ya, PTSD gitu ya, Post Mm-mm. Traumatic Stress Disorder. Padahal ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan bagi siapapun yang mengalaminya ya. Ya, sebelum saya jawab pertanyaannya Mbak Nurul tadi, mungkin saya kilas balik sebentar ya, bahwa Ya. bisa jadi sebagian dari kita pernah mengalami satu peristiwa yang apa ya, yang tidak menyenangkan ya, yang berkaitan dengan kematian, dengan ancaman, kehilangan atau terluka dan sebagainya ya. Dan Mm. itu pasti memunculkan respon emosional dari kita seperti rasa takut, kemudian rasa sedih, kecemasan, shock dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut sebenarnya dengan trauma gitu ya. Cuman respon ini pada tiap orang tuh tidak sama ya. Ada yang meskipun peristiwa yang dihadapinya sama, tapi responnya bisa tidak sama ya. Misalnya Mm-mm. ada orang yang bisa menanggapinya dengan baik, tapi ada juga yang membiarkannya sampai berlarut-larut sehingga muncul gangguan psikologis lain. Nah, ini yang disebut dengan PTSD tadi ya, atau Post Traumatic Stress Disorder. Jadi pada intinya, Post Traumatic Stress Disorder atau kita kenal dengan PTSD itu adalah gangguan mental yang dialami seseorang pasca dia mengalami satu peristiwa traumatik yang bisa disebabkan oleh misalnya bencana alam, ya, Mm-mm. kecelakaan, terorisme, kemudian atau peperangan, bullying, kekerasan, pelecehan seksual, trauma medis, tindakan kejahatan, intimidasi dan sebagainya. Oke. Tadi, Terus Mbak, tadi bedanya uh-uh. jadi tidak tahu ya dengan trauma ya. Jadi trauma Iya. itu adalah respon yang biasa kita alami, tapi kalau berkelanjutan menjadi PTSD. Seperti itu. Mm-mm. Berarti kalau prosesnya sehingga seseorang bisa dikatakan mengalami PTSD itu gimana, Mbak? Apakah mungkin dia trauma dalam jangka waktu yang gitu atau berulang-ulang kali dalam kurun berapa kali gitu bisa terkena PTSD? Oke, jadi kan tadi seperti saya bilang, setiap orang bisa mengalami hal yang sama, tapi responnya yang berbeda ya. Ada Mm-mm. yang bisa menanggapinya dengan baik, dengan dia bercerita pengalamannya, lama-lama dia bisa beradaptasi dengan peristiwa yang pernah dialaminya. Ada yang tidak bisa move on ya, jadi berlarut-larut sampai lebih dari 1 bulan, akhirnya mengalami beberapa gangguan psikologis seperti munculnya halusinasi, serasa masih ada dalam peristiwa itu, atau mimpi Mm. buruk, ketakutan berlebihan. Nah, itu proses yang terjadi baru bisa seorang dikatakan mengalami PTSD. Kira-kira faktor resiko apa aja sih Mbak nih yang bisa mengalami, mungkin seseorang nih telah mengalami PTSD? Oke. Sebenarnya kalau dibilang apa penyebabnya itu kan tidak pasti ya, karena kan Hmm, tidak semua orang bisa mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan pasti mengalami PTSD ya kan. Nah, iya. tapi biasanya itu bisa dipicu seperti ada beberapa faktor berikut ini. Misalnya orang itu memang pernah mengalami trauma panjang, jangka waktu panjang Hmm, ya. Terus dia memang pernah juga mengalami beberapa gangguan mental seperti depresi atau kecemasan, hmm, atau dia juga memang di keluarganya ada yang pernah mengalami gangguan PTSD. Nah, kemudian dia juga bisa hmm, mewarisi aspek kepribadian atau temperamen tertentu, dan dia juga pernah mungkin mengalami trauma lain pada masa kecil, misalnya bullying ya, kekerasan atau hmm, pelecehan dan sebagainya. Kemudian juga bagi mereka yang punya profesi yang rentan untuk terjadi PTSD seperti misalnya tim SAR, tentara, hmm, pemadam hmm, kebakaran. Nah, itu sangat rentan untuk bisa mengalami PTSD. hmm. Biasanya ini gejalanya orang yang mengalami PTSD itu seperti apa sih Mbak? Gejala-gejala yang mungkin bakal bisa Jalannya ya. timbul. Umumnya itu
Umumnya kan ya pasti setelah mereka mengalami kejadian mereka mengalami namanya ketakutan ya, shock, cemas, sedih, marah dan sebagainya. Terus mereka sering apa? Sering berpikiran negatif ya, menyalahkan diri sendiri atau Oh. orang lain atau keadaan. Kemudian mereka tuh masih terus mengingat-ingat peristiwa itu gitu loh. Seolah-olah tiap hari itu masih Hmm. terngiang-ngiang dalam ingatannya. Gitu ya. Kemudian mereka selalu mengelak kalau melihat atau mendengar berita tentang hal yang mengingatkan kembali pada peristiwa itu atau diajak berdiskusi tentang itu dia pasti mengelak gitu kan. Kemudian mereka merasa putus asa untuk melanjutkan hidup, umumnya seperti itu, dan mengganggu sudah kualitas kerjanya ya. Dan ada lagi nih, perilaku sama emosinya menjadi lebih intens dibandingkan dengan sebelumnya. Seperti itu. Oh, mungkin ya, emosinya dia bisa mungkin terjadi meledak-ledak gitu nggak sih Mbak? Mm-mm. Lebih sering marah, misalnya lebih sering apa sedih tanpa sebab gitu kan, lebih intens terjadinya dibandingkan dengan Oh, sebelumnya. berarti tingkat emosional dia bisa menjadi lebih tinggi ya Mbak? Karena kan nanti bisa muncul kayak komplikasinya ya, misalnya tuh muncul gangguan depresi, Ya. Hmm. kecemasan, gitu kan, gangguan makan juga bisa, Hmm. lama-lama mungkin bisa kecanduan alkohol atau penyalahgunaan nafsa Oh, juga bisa, gitu loh. Bahkan ada hmm. kepikiran untuk bunuh diri juga mungkin. Wah, sangat bahaya banget. Kalau untuk minimalisirnya itu seperti apa Mbak? Ada nggak sih untuk bisa meredamnya gitu? Kalau misalnya kita mengalami, gitu ya. Iya. Kalau kita misalnya mengalami, kita sadar nih bahwa pengalaman ini sudah mengganggu kehidupan kita ya. Kita jangan segan untuk bercerita dengan orang yang bisa kita percaya atau ahlinya, gitu kan. Hmm, Minimal kita hmm, mengurangi bebannya. hmm, Atau kalau misalnya itu tidak menolong, kita harus datangin ahlinya untuk minta bantuan. hmm, Jadi jangan dipendam sendiri. Lama-lama kan merusak kehidupan kita sendiri, baik mental maupun fisik. Seperti itu. hmm, hmm. Berarti kita harus mencari orang yang bisa kita percaya untuk sharing ya apa yang Ya, terjadi pada diri kita. minimal orang terdekat dulu deh, orang Ya, terdekat gitu minimal kan. terdekat. Dan Hmm, kenapa juga kalau di dalam anggota keluarga kita mengalami itu, kita sebagai anggota keluarga yang lain harus memberikan support gitu loh. hmm, hmm. Jangan kita biarkan atau malah kita bilang, udah sih ngapain sih dipikirin mulu? Nggak bisa. Iya. Mereka tidak bisa kita hanya berikan statement seperti itu gitu. Mereka harus kita bantu. Bauli. Kalau yang namanya trauma kan sebenarnya bisa datang kapan aja, mau itu bencana atau itu kejadian-kejadian yang menyedihkan. Tapi kalau misalkan Hmm. ngomong tentang rentang usia nih, Mbak Uli, ada nggak sih Mbak usia-usia tertentu yang membuat seseorang tuh lebih rentan terkena PTSD ini? Nah, silakan Mbak Uli. Sebenarnya kalau PTSD ini tidak memandang usia ya, tidak memandang Hmm. usia, jenis kelamin, kelas sosial itu bisa terjadi pada semua itu tanpa ada batasnya ya. Terutama yang paling rentan itu adalah anak-anak ya. Di mana anak-anak itu kan masih merekam dengan baik semua apa yang dia lihat, dia observasi, dia alami ya. Terutama kalau mereka yang mengalami masalah di masa kecil atau inner child-nya terganggu itu bisa menimbulkan masalah kepribadian di saat dewasa ya. Hmm. Kemudian yang satu lagi adalah perempuan nih. Perempuan nih paling rentan. Kenapa? Karena perempuan lebih banyak menggunakan faktor emosionalnya untuk menyikapi sebuah permasalahan. Gitu. Hmm. Jadi hati ya Mbak Nurul. Oke, berarti memang yang lebih rentang tuh anak-anak dan perempuan ya Mbak ya? Iya, karena kenapa? Laki-laki kan lebih banyak berpikir terus lebih logik ya kalau Iya, logik. menghadapi satu peristiwa nih. Misalnya kayak Mas Ilham nih, eh, pasca mengalami kecelakaan lalu lintas misalnya. Pasti kan hanya berpikir, lebih banyak berpikir, harusnya tadi saya nggak begitu nih cara membawa Mm-mm. mobilnya gitu kan. Tapi kalau perempuan kan bisa berpikir lain. Aduh, kenapa ya mungkin Tuhan belum memberikan saya ini atau sebanyak dosa. Nah, itu tuh Iya, iya. emosionalnya perempuan lebih banyak Emang dikaitkan benar. dengan hal banyak hal, gitu Mm-mm. kan? Ya, tapi kalau ngomongin PTSD nih Mbak, kalau misalkan berkepanjangan itu berbahaya nggak Mbak? Kalau misalkan berbahaya, seberbahaya apa gitu, Mbak Uli? Kalau Kalau misalnya PTSD tidak ditangani dengan tepat ya, jadi Mm-mm. dibiarkan atau kita melihat atau kita mengalami, kita biarin aja. Lama-lama itu berbahaya, kenapa? Bisa mengganggu kualitas hidup, ya kan? Kita bisa jadi sulit berkomunikasi dengan wajar, tidak bisa menyelesaikan masalah, mengganggu kinerja, bahkan interaksi dengan orang sekitar kita, dengan pasangan, teman, anak, dan sebagainya itu pasti terganggu. Gitu loh. Karena kita sudah sibuk menghadapi apa yang terjadi dengan diri kita sendiri. Mm-mm. Ya itu bisa muncul lagi gangguan psikologis yang lain seperti saya bilang tadi, depresi, cemas, gangguan makan, bahkan keinginan bunuh diri juga sangat mungkin terjadi seperti itu. Oke, tapi ada nggak sih Mbak PTSD yang nggak disadari?
Misalnya seseorang nih, dia kadang-kadang PTSD, tapi kadang-kadang normal lagi, gitu. Berarti sebenarnya dia mengalami PTSD, tapi dia bisa menanggapinya dengan baik gitu loh. Artinya kalau Hmm, kena apa kenangan itu kan nggak mungkin bisa hilang begitu saja ya. Misalnya kayak kita iya. merasa kehilangan dengan seseorang, mungkin orang terdekat, orang tua pada saat perawatan ya mengalami trauma medis, misalnya masuk ICU dan sebagainya, dan kita yang nungguin. Tentu kan Mhm. ada pengalaman tersendiri buat kita kan ya. Kita kalau ingat itu mungkin suatu itu masih suka nangis gitu kan, sedih dan sebagainya. Tapi kita masih bisa berlaku seperti biasa sehari-hari itu masih wajar gitu loh. Tidak Iya, iya, iya. masalah. DV Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, sesi ngopi sehat, ngobrol psikologi dan kesehatan. Dan kita masih tersambung via Zoom meeting bersama Mbak Uli Handarini SH, SPSI, MPSI, Psikolog Humanika Consulting. Oke, Mbak Uli, kita lanjut lagi nih. Tadi kita ngomongin Hmm, PTSD. Ini ada oke. pertanyaan yang masuk dari via WhatsApp dari Ciade di Mhm, Jatimukmur. Assalamualaikum Mbak mhm, Uli, udah 7 tahun berlalu kejadian itu. Kejadiannya jatuh dari motor nih Mbak Uli. Walaupun mhm. semenjak Cici ngerasa udah sembuh, karena udah bisa kemana-mana, tapi jadi selalu naik mobil. Padahal dulu sebelum kejadian itu, kalau kemana-mana selalu naik motor sendiri, mau jauh atau dekat. Nah, karena dalam hayalan Cici mau kemana-mana bermotor itu masih nggak berani sendiri, diboncengin aja, Cici selalu sebelum berangkat udah wanti-wanti mesen supaya pelan-pelan. Apa hayalan Cici termasuk trauma? Makasih Mbak Uli. Gitu. Sebenarnya apa yang siapa namanya tadi Cici ya? Ci Ade. Oh, Ciade. Oke. Yang dialami Ciade itu termasuk trauma ya, tapi Mm-mm. saya bilang belum kategori PTSD ya, karena dia masih mau naik kendaraan ya, masih mau Mm-mm. keluar lihat jalan raya, karena kan dia pernah jatuh di jalan ya. Biasanya kalau yang mengalami PTSD itu sama sekali loh nggak mau lihat misalnya ke jalan yang bis kecelakaan tadi ya, atau dia Mm-mm. lihat misalnya video orang lagi naik motor atau kecelakaan itu biasanya nggak mau. Tapi kalau yang ini masih modelnya sebenarnya masih trauma ya. Tapi Iya. nggak apa-apa kalau dia misalnya mau ke mana mengunjungi ahlinya seperti psikolog atau psikiater untuk mereka menjalani psikoterapi gitu loh Mm-mm. supaya bisa lebih siap menghadapi keadaan atau ingatan yang masih terkait dengan peristiwanya dulu gitu loh. Biasanya kita Oke. kasih dari CBT atau exposure gitu. Berarti Kan dia masuknya masih trauma ya, Mbak Uli ya, masih belum trauma masuk ya karena kan dia PTSD. masih mau pergi di jalan meskipun menggunakan mobil gitu kan. Karena kalau naik motor dia masih ingat waktu jatuhnya itu. Mm-mm. Berarti kalau orang yang PTSD benar-benar nggak mau sama sekali ya Mbak ya, benar-benar takut. Ya, biasanya mereka mengelak kalau misalnya ada orang bercerita atau dilihat tayangan atau Mm-mm. melihat lokasi yang mengingatkan kembali pada itu, mereka bisa mengelak menjauh seperti itu. Mm-mm. Oke, oke. Ada Hmm. pertanyaan lagi sih Mbak. Sebenarnya kalau trauma itu sama nggak sih Mbak sama fobia? Oh, beda. Beda Kalau ya? trauma itu mereka pernah mengalami satu kejadian yang tidak menyenangkan ya, Mm-mm. menimbulkan respon emosional. Kalau fobia itu sebenarnya satu kecemasan atau ketakutan ketakutan yang irasional, gitu Mm-mm. loh. Mm-mm. Misalnya orang tuh takut lihat kecoa, padahal kecoa kalau dibandingkan tubuh manusia itu kan besaran kita ya gitu kan ya. Iya. Tapi kenapa kita bisa suka teriak-teriak kalau lihat kecoa terbang atau apa? Nah, seperti Mm-mm. itu. Jadi itulah fobia ya. Jadi fobia itu sebenarnya ketakutan yang sedikit irasional gitu loh. Karena kan kalau yang apa yang trauma itu benar-benar pernah mengalami kejadian. Kalau ini benar-benar bawaan gitu loh. Tapi itu juga Mm. bisa bisa disembuhkan sih sebenarnya. Soalnya saya juga punya temen nih Mbak Uli dulu dia Hmm. teman saya ini fobia sama bintik-bintik kayak gelembung-gelembung di tangan gitu. Jadi kalau Oh iya, misalkan dia ada. dia ngelihat itu, dia sampai benar-benar gak mau makan, sampai moodnya tuh sampai yang benar-benar rusak lah hari-harinya kayak gitu kalau dia ngelihat itu. Nah, jadi saya tadi Heeh. mikirnya apakah ini bagian dari trauma atau gitu. Ternyata beda ya Mbak ya. Enggak, itu. Mm-mm. Beda itu. Kalau fobia itu tadi yang irasional ya. Padahal kan Mm-mm. sebenarnya kayak yang gelembung-gelembung itu tidak mengganggu dia atau tidak menggigit ya kan, tidak Iya, membahayakan gitu kan. Heeh. tapi merasa fobia. Sama seperti orang yang takut lihat itu loh, apa kue apa ya yang cake eh, karamel ya, sarang semut ya.
Heeh. Cek saran. Nah, itu kan ada yang lobang-lobang gitu. Tadi juga temen yang lihat gitu tuh takut gitu loh. Nah, Mm-mm. itu tuh fobia gitu. Oke. Oke, baik Mbak Wuli. Ini saya juga Hmm. ada pertanyaan nih Mbak Wuli nih. Jika ada Hmm. seseorang nih mengalami PTSD nih, Hmm. kemana sih dia harus memeriksakan diri dia nih? Oke, jika PTSD yang dialaminya itu sudah sangat mengganggu kehidupannya, ada baiknya dia segera memeriksakan diri ke dokter ya, khususnya psikiatri, gitu kan. Nanti dokter akan memeriksa apakah ada masalah fisik yang memicu gangguan itu, ya. Kalau misalnya di fisiknya tidak ada masalah apa-apa, pasti akan melanjutkan dengan pemeriksaan mentalnya. Dan biasanya Hmm, treatmentnya dengan obat-obatan ya, seperti misalnya obat-obatan. antidepresan, anti cemas dan sebagainya. Nah, biasanya juga psikiatri itu suka merujuk lagi untuk mendapat bantuan psikoterapi dari psikolog ya, Psikolog. seperti mendapatkan terapi CBT atau cognitive behavior therapy. Kita mengubah cara pandang dan perilaku mereka untuk menyikapi traumanya. Kemudian atau enggak yang tadi exposure ya, belajar menghadapi keadaan dan ingatan terhadap peristiwa itu supaya tidak selalu mengelak gitu loh. Dari psikiater CBT CBT itu apa sih Mbak? Kalau boleh tahu. Cognitive behavior therapy itu psikolog yang biasanya menerapkannya ya. Jadi kita Oh mengubah ya. cara pandang dan perilaku dia yang tadinya Hmm. negatif menyikapi peristiwa yang pernah dialaminya menjadi lebih positif gitu loh. Artinya tidak lagi juga apa selalu ketakutan tapi bisa memaknai bahwa itu pernah mempunyai pengalaman yang bisa dia bagi malah ke setiap orang untuk lebih berhati-hati dan sebagainya seperti itu. Oh. Bisa nggak sih Mbak kalau misalkan lewat cara penyembuhan ini melalui relaksasi, seperti halnya kayak berdiam diri di tempat apa di tempat yang suasana yang hening untuk bisa Eh, untuk bisa, berdistraksi. bisa sekali terapi relaksasi. Kalau di kita tuh ada namanya proses terapi mindfulness ya, relaksasi Mindfulness. dengan mindfulness. Atau kita bantu juga dengan hipnoterapi. Nah nanti Hmm. kalau sudah melewati proses itu bisa dengan sendirinya, misalnya tadi meditasi gitu ya, Meditasi, ya. meditasi, misalnya dengan yoga, dengan apalagi, misalnya kalau di Muslim tuh bisa ada zikir ya kan, Hmm. seperti itu bisa. Gitu loh. Tapi untuk Oke. pertama kali pasti dibantu diarahkan oleh apa ahlinya dulu ya. Iya, ya, berarti kalian dulu ya, Mbak. Oke nih, Mbak. Ini kalau boleh tahu juga nih, apakah kondisi PTSD yang dialami seseorang bisa memunculkan gangguan penyerta lain bagi dirinya? Dan seperti apa nih contoh gangguannya? Mungkin Ah, tadi kan Mbak bisa, bilang bisa mengalami stres, bisa bunuh diri. Selain itu mungkin ada iya. lagi. Ya bisa tadi yang bilang lama-lama bisa depresi ya. Hmm. Depresi, kemudian muncul gangguan kecemasan, suka di tempat umum muncul panik ya, panic attack ya. Panik, Panik panik. tiba-tiba seperti sesak napas dan sebagainya. Kemudian ada gangguan Hmm. makan ya, dia melarikan diri dengan makan berlebihan. Terus bisa juga kecanduan alkohol dan penyalahgunaan nafsa ya. Segala Hmm. bentuk itu bisa mungkin kan kalau tidak diatasi. Lama-lama juga kalau dia membiarkan saja dengan kondisi gitu ya, pengen bunuh diri juga akan bisa terlintas dalam pikirannya. Berarti bisa Gitu. dimungkinkan bisa gejalanya ini bisa ke gangguan jiwa nggak sih, Mbak? Menyerang Bisa gangguan jiwa. banget, bisa banget, bisa. Bahaya Jadi banget ya. kalau udah yang depresi tidak diatasi kan lama gangguan muncul halusinasi, ya kan? Salah Iya, satunya tadi kan iya. halusinasi ya. Jadi dia Ah, merasa seolah-olah masih dalam peristiwa itu loh, masih merasa dia saat itu sedang dalam peristiwa yang menakutkan itu. Terus mimpi mm, buruk, ya paling sering adalah mm, mimpi buruk. Dia sering terbangun, nanti sering teriak-teriak tanpa sebab seperti itu. Kan lama-lama mm. terganggu, ya kan? Iya. Oke Mbak, ini juga Hmm. ada penanya juga nih Mbak dari via WhatsApp nih dari Nana Hmm. Liberihana. Mau Hmm. ini katanya dia mau nanya, apakah ini trauma atau gimana ya? Dulu saya sekolah SMA 6 tahun yang lalu boncengan sama teman, terus tabrakan, terus teman saya meninggal. Jadi nggak mau lagi dia pakai motor gitu Mbak. Thank Nah, you. itu termasuk PTSD karena dia PTSD. melihat Mm, kejadian yang membuat dia masih trauma dan membekas dalam ingatannya gitu mm-mm. loh. Karena menyebabkan kematian ya kan, Iya, ya iya. jadi ya seseorang bisa dikatakan memiliki kategori mengalami PTSD jika satu dia mengalami, kedua dia Mm, melihat atau dia tidak mm, mendengar orang terdekatnya mengalami kejadian yang tidak menyenangkan mm. gitu loh. Oke, Apalagi berarti jika ingatan itu benar-benar mempengaruhi kehidupannya dia masih terus teringat, jadi ketakutan untuk naik motor dan sebagainya. Nah, itu benar-benar harus dibantu. oh.
Oke, berarti ini masuk kategori PTSD ya, Mbak? Ya, PTSD masih ringan kalau dia masih mau jalan ya. Tapi kalau misalnya Iya. terus teringat kejadian itu, ya itu tadi saya bilang termasuk kategori PTSD karena dia mengalami, melihat, dan mendengar seperti itu. Oke, terima kasih, Mbak. Iya. Oke, Mbak Uli. Ini kan kalau misalkan PTSD tadi seperti yang dijelaskan Mbak Uli bisa menyebabkan penyakit penyerta lainnya, ujung-ujungnya bisa gangguan jiwa bahkan nih. Bisa nggak sih Mbak, ketika kita mengalami kesedihan atau mungkin tertimpa bencana, kita udah mendengarkan talk show ini nih pagi ini, kita tahu bahayanya PTSD. Gimana cara kita membentengi diri ketika kita mengalami kesedihan atau trauma, biar kita tahu nih Mm-mm. biar tidak melebar menjadi PTSD. Nah, gitu deh intinya, Mbak Uli. Oke. Ya, misalnya kayak kemarin bencana alam, misalnya contohnya di Cianjur ya, itu kan Mm-mm. pasti semua Mm-mm. orang hampir di sana mengalami trauma gitu kan. Nah, eh, jika kita salah satu yang mengalami trauma, tadi ya saya bilang jangan segan kita untuk bercerita ya, berbagi bebannya dulu deh minimal kepada orang yang kita percaya. Kalau misalnya memungkinkan, hubungi ahlinya untuk dibantu memulihkan apa traumanya itu, dan kita juga bisa usaha sendiri seperti tadi yang Mas Ilham bilang, bagaimana dengan meditasi, relaksasi. Kalau misalnya kita lakukan, boleh kita lakukan seperti itu, karena tadi ya setelah yang saya yang informasikan tadi bahwa dampak daripada trauma itu kalau tidak ditangani melebar seperti kata Mbak Nurul tadi kan. Nah, untuk mencegah Mm-mm. itu kita juga aware, atau misalnya anggota keluarga kita nih ada yang mengalami, kita juga harus bersedia untuk meluangkan waktu apa sih mendengar ya dia cerita. Jangan jangan misalnya kita punya keluarga misalnya mengalami PTSD, kita gini, cepetan kamu harus hubungin ini dokter dan psikiater. Jangan, biarkan dia bercerita dulu ya, biarkan dia bercerita dulu. Kalaupun dia belum mau cerita juga, yang penting kita dampingi, luangkan waktu untuk dia. Terus kalaupun dia sudah mau bicara, jangan kita minta dia segera berubah ya. Mm-mm. Biarkan dia menenangkan diri dulu, beradaptasi dengan peristiwa yang baru saja dialaminya supaya dia lama-lama bisa memulihkan dirinya sendiri. Terus terutama untuk kalau yang anak-anak ya, anak-anak itu lebih rentan karena pertama mereka tuh cirinya itu bisa mereka ulang dalam permainannya mereka, dalam apa? Kalau lagi main tuh bisa mereka ulang ya, mereka ulang Mm. apa namanya kejadian itu. Terus kemudian mereka jadi insecure, biasanya nggak mau ditinggal nih sama yang dewasa, meskipun dalam waktu yang Iya. sebentar. Terus sering ngompol biasanya meskipun udah sering pipis kalau mau tidur. Ya, Mm-mm. ini saya pernah punya pengalaman. Ada sepasang suami istri waktu itu bawa anak anak-anak usia 11 tahun perempuan ya, untuk dikonsultasikan karena katanya anak itu tidak mau bicara sama sekali. Tapi Mm. waktu itu eh, pasangan orang tua itu tidak bicara kenapanya gitu loh, ya kan? Bahwa Iya. itu ternyata keponakannya. Jadi sesi konseling dengan anak ini saya tuh bisa sampai 6-7 kali baru akhirnya anak itu bicara, ya. Mm-mm. Bicara juga melalui apa? Karena dia tidak mau bicara, akhirnya kita kasih media gambar, buku gambar dan penanya ya untuk gambar dan Iya. alat tulis Heeh. gambar. Oke. Nah, pada hari ke 6 atau 7 saya lupa ya. Lama-lama gambarnya mulai bermakna. Tadinya tuh coret-coretan tidak jelas gitu kan. Mm-mm. Dia menggambar mobil. Gambar mobil, ada gambar-gambar orang seperti sticky man ya. Di luar Iya. mobil itu banyak gitu. Saya tanya, ini mobil siapa? Baru dia mau ngomong mobil saya. Kata, mobil apa? Dia jawab mobil apa. Besoknya dia datang lagi dengan menggambar mobil lagi. Lama-lama dia bisa cerita bahwa pertama dia nangis dulu ya. Nangis itu bisa 2 jam loh dia nangis dulu. Heeh. Besoknya dia datang lagi, kita pakai hibur lah, pakai es krim gitu. Dia baru mau cerita nih. Mm-mm. Ternyata dia habis mengalami kecelakaan dan seluruh anggota keluarganya meninggal. Gitu loh. Oke. Jadi anak-anak tuh lebih ini ya, lebih berat untuk mengalaminya, untuk Mm-mm. memulihkannya. Bahkan dia Dan nggak bisa bicara. butuh penanganan khusus ya Mbak ya. Tadi sampai Iya, pakai media makanya kenapa gambar. untuk menangani anak-anak tuh ada yang disebut dengan play therapy. Jadi Mm-mm. sambil bermain, kita keluarkan stresornya dia. Iya, iya. Tapi Mbak ada nggak sih Mbak bedanya kayak misalnya orang introvert dan orang ekstrovert lebih mudah terkena PTSD karena kan kita tahu kalau introvert itu katakanlah dia nggak mau curhat, nggak mau cerita. Ini jangankan Ya. anak-anak ya Mbak ya, seusia saya mungkin udah Mm-mm. dewasa juga yang introvert banget itu kan jarang bercerita. Itu gimana tuh Mbak? Mm-mm. Apakah Iya, kita harus jadi kalau ekstrovert? untuk yang
Sebenarnya nggak bisa dipaksain kalau kayak gitu ya. Introvert tuh kan sebenarnya hanya pada masalah-masalah intim ya, pribadi ya. Hmm. Misalnya Mbak Nurul tadi bilang introvert pasti untuk masalah yang pribadi tidak mau diceritakan kepada teman. Tapi ada juga extrovert yang semuanya tuh diceritakan gitu kan. Nah, Ya. kecenderungan untuk PTSD itu sebenarnya ke siapa aja bisa gitu loh, ya kan? Mm-mm. Tergantung bagaimana peristiwa yang dialaminya. Kalau yang introvert bisa jadi kalau dia memendam sendiri itu juga memperburuk gitu kan. Makanya kebanyakan orang introvert lebih banyak mencurahkan lewat tulisan ya. Lewat Iya. tulisan, lewat status-status seperti itu. Tapi Mm-mm. nggak apa-apa, kalaupun mau bikin blog juga lebih bagus kan. Bisa mencurahkan apapun yang ada dalam pikirannya lewat tulisan. Tapi memangnya kalau kita menulis sama kita ngomong langsung cerita ke orang yang itu interaksi dua arah, apa emang sama Mhm. Mbak plongnya? Sebenarnya kan tergantung tadi orangnya ya. Mm-mm. Mungkin aja kalau yang introvert tadi kalau menulis dia juga menemukan kepuasan, kan beda Mm-mm. ya. Kalau Mm-mm. yang ekstrovert emang seneng kan cerita. Ya kan? Kayaknya kalau sehari nggak cerita kayaknya ada yang kurang deh gitu ya. Pokoknya semuanya kalau bisa diceritain gitu loh. Iya, Ya bisa iya. orangnya lebih ramai gitu kan. Nah, Mm-mm. memang yang kalau kita tuh suka gini bercanda, lebih bahaya tuh kalau orang pendiam. Kita nggak tahu dia mau ngapain gitu. Mendingan orang yang berisik ya kan. Kita tahu Heeh. dia gimana gitu. Kalau diam, aduh apa nih ya, dia nahan mules atau gimana nih gitu kan. Nggak jelas juga kan. Aduh. Oke, Mbak Uli, ini sebelum kita mengakhiri, mungkin Mbak, kita mau minta tips dari Mbak Uli terkait dengan Hmm, kesehatan mental ini, apalagi PTSD. Untuk tips-tips sehatnya, oke. silakan Mbak Jadi Uli. gini, kalau bagi yang pernah mengalami PTSD, jika memang Mm-mm. traumanya itu sangat mengganggu kualitas hidupnya sehari-hari, jangan segan untuk tadi bercerita kepada orang yang dipercaya, ya, atau menghubungi ahlinya kalau memang itu sudah sangat mengganggu. Terus, kalau misalnya kita punya anggota keluarga atau orang terdekat yang mengalami PTSD, kita juga harus empati ya, meluangkan waktu untuk membantu dia keluar dari permasalahannya. Minimal jangan pertama langsung kita suruh kamu harus ke dokter gitu, jangan ya, dia sendiri sudah Mm-mm. mengatasi masalahnya sudah sulit gitu, jadi kita kita dampingi dulu. Kalaupun dia sampai mau cerita juga jangan mengharap dia cepat berubah ya kan, karena prosesnya tidak mudah seperti itu. Jadi itu tadi, kita tidak bisa menghindari satu peristiwa yang mungkin tidak kita duga ya, tapi untuk selanjutnya setelah mendengar informasi ini, jadi begitu kita tahu bahwa peristiwa itu mungkin bisa menyebabkan trauma, kita bisa mengantisipasinya bagaimana gitu loh. Terutama untuk orang-orang sekitar kita ya. Gitu. Jadi Mm-mm. empati ya terhadap orang-orang di sekitar kita yang mengalami PTSD. Terutama kalau yang mungkin bagi kami para psikolog bisa ke lokasi bencana, misalnya seperti itu juga nggak mudah loh. Kadang kita sendiri lama-lama bisa mengalami PTSD juga gitu kan, karena Mm. dengan kondisi lapangannya seperti itu, dengan orang-orang yang mungkin banyak yang terluka dan sebagainya itu juga menimbulkan trauma tersendiri. Gitu loh. Oke, berarti sungkan untuk bercerita, kemudian harus memiliki empati yang lebih terhadap teman-teman kita yang terkena atau Yes, betul. Oke, Mbak Uli Handayani SH, SPSI, MPSI, Psikolog Humanika Consulting. Terima kasih banyak Mbak untuk waktunya udah sharing bareng Nurul dan juga Bang Ilham pagi ini. Sama-sama. Bareng DFM Mania juga. Sehat selalu Mbak Uli. Kita ketemu lagi di next episode ya Mbak ya. Oke, Kira-kira terima kasih mau juga bahas apa lagi Mas nih? Ilham. Nanti Mm-mm. saya cari lagi yang lebih seru ya. Siap. Oke Mbak Uli. Ayo monggo Oke, dilanjut healingnya. ya. Oke DFM Mania, terima kasih banyak juga buat DFM Mania. Tadi ada juga yang bertanya ya Bang Ilham, Ci Ade. Ya, Mm-mm. bener banget. Semoga siapapun di luar sana yang mengalami PTSD bisa segera pulih, hidupnya bahagia terus. Ya, DFM Mania terima kasih banyak. Kita Amin. pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.